Mari kita menabung bersama, hancur kasih, nyatakan kasihnya. Halo, perkenalkan nama saya Darsono, alamat Sanggauledo. Saya anggota CU Pancur Kasih, TP Sanggauledo. Awalnya saya masuk di anggota TP Ledo, namun karena saya pindah domisili ke Sanggauledo, akhirnya saya pindahkan ke TP Sanggauledo supaya lebih gampang dalam transaksi baik menabung maupun pengajuan kredit dan sebagainya. Baik, yang pertama saya lebih memilih membudidayakan bibit sawit secara khusus. Sebenarnya ini berawal dari kebetulan ya. Kebetulan pertama itu waktu pertama kali saya semai itu sebenarnya niatnya untuk tanam sendiri. Karena mengingat bibit sawit itu kalau untuk ukuran siap tanam itu harganya kalau boleh dibilang relatif cukup mahal. Jadi saya lebih memilih untuk beli kecambah dan menyemai sendiri. Ternyata ketika nyemai pertama banyak yang minta. Padahal memang tujuannya bukan untuk dijual, tapi untuk semai untuk ditanam sendiri. Nah, dengan banyak yang permintaan untuk membeli itu, jadi terpikirkan bahwa di situ ada peluang untuk dijadikan usaha. Nah, berawal dari situlah, jadi saya lebih memilih usaha dalam pembibitan kelapa sawit. Kalau untuk penyemaian bibit kelapa sawit, saya lebih banyak memilih varietasnya Sriwijaya, baik itu Sriwijaya Semiklon, Sriwijaya 5, SJ6 atau yang Ambi. Kenapa saya memilih itu? Karena memang di Sriwijaya, secara khusus Balai Benih Sriwijaya ini memang responsif dari pihak Balai Benihnya cepat ya. Untuk antrian rata-rata ada yang kurang dari sebulan, paling lama 1 bulan. Jadi ketika kita mau semai, merencanakan semai dan antrian tidak lama itu sangat membantu sekali. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan rencana kerja kita ya. Kalau kita mau nyemai tapi kita lama di antrian itu kan jadi penghambat juga. Jadi itu terutama yang menjadi alasan saya memilih lebih banyak menyemai bibit kelapa sawit varietas Sriwijaya. Kalau untuk varietas Sriwijaya dibandingkan varietas lain, sebenarnya asalkan dia bibit kelapa sawitnya unggul, resmi dari Balai Benih, kurang lebih secara karakteristik, secara kelebihan itu kurang lebih sama, hanya beda-beda sedikit saja. Yang penting terutama itu kita asalnya dulu itu benar-benar bibit unggul yang resmi, bukan bibit unggul yang seperti kata orang abal-abal seperti itu ya. Jadi untuk karakteristik atau kelebihan itu kurang lebih sama saja. Hanya memang di dalam pembibitan kelapa sawit ini ada kelebihan masing-masing setiap varietas ya. Contohnya yang pelepah panjang itu kelebihannya memang di bobot buah. Pelepah pendek dia kelebihannya ya itulah mempermudah proses panen kita. Lalu dalam perkembangan benih kelapa sawit ini ada lagi varietas yang dikembangkan tahan terhadap jamur Ganoderma. Nah itu memang harganya pun cenderung lebih tinggi ya. Jadi setiap varietas itu punya kelebihan masing-masing. Ya. Tantangan dalam memulai usaha pembibitan kelapa sawit, ya. Kalau tantangan secara keseluruhan sih lebih besarnya ke tantangan dikala menghadapi cuaca yang ekstrim ya. Baik itu kemarau maupun di musim hujan. Kalau di musim kemarau otomatis karena pembibitan kelapa sawit ini membutuhkan air yang
lumayan banyak, dia kebutuhan akan airnya lumayan banyak, lumayan tinggi. Jadi kalau kemarau kita was-was akan kekeringan, jadi kita takut nggak kebagian nyiram. Nah kalau di musim penghujan tantangan terbesar kita adalah mengendalikan jamur. Jadi ketika musim penghujan itu kalau kita kadang-kadang yang bikin kita teledor itu memang di musim penghujan. Kita berpikir bahwa sudah turun hujan aman jadi nggak perlu nyiram, tetapi disitulah memang potensi penyakit di pembibitan itu terjadi ya, terutama jamur. Jadi pengendalian jamur itu, pemberian fungisidanya itu memang perlu disiplin kita di kala musim hujan. Itu tantangan terbesar sih. Kalau untuk memasarkan, saya pribadi, usaha saya ini kan memang usaha memanfaatkan pekarangan rumah, jadi bukan skala besar. Jadi selama ini saya untuk memasarkan di media sosial itu terbatas ya, saya hanya posting-posting di WA pribadi, di grup-grup WA antar kawan. Jadi untuk ke media sosial seperti Facebook dan sebagainya saya tidak sampai ke situ karena memang stok dari bibit saya ini terbatas. Saya hanya memanfaatkan pekarangan rumah. Nah jadi pasar saya sejauh ini kawan antar kawan, nah, kawan kerja, saudara. Nah tapi berkat kawan antar kawan ini mereka ternyata menawarkan lagi ke keluarganya, ke kawannya. Jadi ya sedikit banyak membantu. Jadi itu strategi pemasarannya seperti itu. Bisa mengenal CU Pancur Kasih, sebenarnya untuk mengenal CU Pancur Kasih sebenarnya sudah lama ya. Di lingkungan kami sendiri, saya kan berasal dari Kabupaten Landak, daerah Darit. Itu memang dari saya rasanya sebelum SD itu sudah ada mungkin CU Pancur Kasih ya, cuman memang belum jadi anggota. Dan ketika seiring berjalannya waktu, sudah mulai selesai sekolah, sudah mulai kerja, jadi adalah sedikit mungkin hasil dari keringat itu, jerih payah itu yang ingin kita simpan ya. Disitulah mulai terpikir untuk menabung. Nah, jadi kalau kita melihat memang di Pancur Kasih ini, selain kita bisa menabung, kita juga bisa dibantu untuk misalnya kita perlu biaya, kita bisa minjam dan sebagainya. Dan ada kelebihan-kelebihan lain juga. Jadi berawal dari situlah mulai kenal CU Pancur Kasih sampai saat ini menjadi anggota aktif di CU Pancur Kasih. Peran CU Pancur Kasih dalam usaha saya secara khusus dalam dunia dalam bidang bibit sawit sebenarnya berawal dari pembelian lahan ya, pembelian lahan kebun. Jadi pada waktu itu saya ingin punya lahan kebun, jadi saya pinjam di CU Pancur Kasih. Jadi ada kelebihan dari sisa dana untuk beli lahan itu. Dari situlah mulai terpikirkan bahwa ini bisa jadi kesempatan untuk memulai usaha di pembibitan sawit. Karena dari awal pun tadi saya sampaikan bahwa saya memulai usaha kecil-kecilan ini berawal dari kebetulan ya, saya sama untuk sendiri. Ternyata banyak yang berminat, banyak yang mau beli. Nah, ketika ada sumber dana dari CU Pancur Kasih membantu dari segi pinjaman, nah disitulah ada kesempatan saya untuk memulai usaha itu. Jadi peran CU Pancur Kasih dalam usaha pembibitan sawit saya sangat terasa ya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada CU Pancur Kasih telah membantu saya dalam melancarkan usaha terutama pembibitan kelapa sawit saya. Untuk kawan-kawan mungkin ada yang berniat atau berminat atau berencana untuk menanam kelapa sawit atau berkebun kelapa sawit, mungkin belum mendapatkan channel bibit yang bagus atau yang resmi, bukan bibit yang sembarangan, bisa hubungi
saya melalui nomor di bawah ini, saya juga menyediakan berbagai varietas, bukan cuma Sriwijaya, bisa PPKS, ada juga Costa Rica, baik itu Spring maupun Temba, ada juga varietas Simalungun dari PT PIL. Nah, tetapi yang lebih dominan saya semai atau saya lakukan pembibitan adalah varietas Sriwijaya seperti yang kawan-kawan lihat di samping saya. Ini adalah Sriwijaya Semiklon 5. Yang sebelahnya ada Sriwijaya 6 yang agak tinggi itu. Nah, jadi kawan-kawan yang perlu bibit sawit mungkin secara kebetulan lingkungannya dekat dengan domisili saya, bisa hubungi saya. Kita akan bantu baik itu pemesanan kecambah ataupun bibit siap tanam. Demikian, terima kasih. Manfaat CU Pancur Kasih sudah saya rasakan. Saya sangat berterima kasih. Ayo bergabung bersama CU Pancur Kasih. Barage CU melangkah repo. Berkembang bersama Pancur Kasih sejati untuk Indonesia.